أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan nikmat ini dalam ketaatan dan pengabdian kepadanya. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat, hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan, serta tidak lagi bisa dibanggakan anak dan keturunan, serta tak bisa disombongkan pula jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita bersama kaidah tauhid, masih dalam pembahasan kaidah tauhid asma dan sifat. Pagi ini kaidah yang ke-18 yang masih ada kaitan dengan kaidah-kaidah sebelumnya, di mana pagi kemarin kita sudah bahas kaidah yang penting bahwa ahlus sunnah wal jamaati ya wasatun ya fi babi asma was sifat baina al mumatsila wal mu'attilah. Ahlus sunnah berada pada pertengahan di dalam pembahasan bab asma dan sifat Allah antara orang-orang yang menyerupai Allah dengan makhluk disebut dengan mumatsilah, dan orang-orang yang mu'attilah, yaitu yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, Ahlus Sunnah berada di dua pertengahan ini, wasat, antara orang-orang yang ekstrim yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan orang-orang juga ekstrim yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menolak, tidak mau menerima. Karena di dalam bab ini ya subhanallah, kelompok-kelompok kita ini umat Islam sangat banyak. Sebagaimana umat Islam di antara umat yang ada di muka bumi ini wasat. Islam berada antara orang-orang Nasrani yang mereka disebut oleh Allah dengan ad-dhalin, tersesat karena semangat ibadah tinggi namun tidak diiringi dengan ilmu, dan kelompok al-maghdub. Ya, al-maghdub siapa? Orang Yahud yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Nah, umat Islam berilmu dan bersemangat beramal. Itu yang seharusnya ada dalam diri kita. Naam, ikhwafillah rahimahullah. Mereka di dalam bab asma dan sifat juga ada kelompok-kelompok antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, antara yang menyerupai Allah dengan makhluk dengan orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang al-mumatsilah mengatakan nahnu nusbitu lillahil asma was sifat. Kita menetapkan bagi Allah nama dan sifat-sifatnya. Ini kalimat mereka benar. Namun mereka melanjutkan kalimat mereka ini dengan apa? Dengan ala wajhin yumathil sifatul makhluqat. Tetapi sifat Allah tersebut ya menyerupai sifat makhluk. Nah, ini tidak benarnya. Mereka menetapkan sifat Allah itu sudah benar, dan itu sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah. Nusbit, kita tetapkan lillahi isman ya, was sifat, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifatnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya,
dan Rasulullah SAW juga menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan sifat Allah itu yumathil sifatul makhluqat. Dan inilah batil, kata Syekh Khalid As-Suaidan. Begitu juga perkataan orang-orang al-mu'attilah, ya, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan bahwa mereka menafikan, menolak sifat Allah Azza wa Jalla karena itu sebagai tujuan tanzih, ya, sebagai bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan satu kalimat dari satu sisi benar tapi terjebak pada kesalahan di sisi lainnya. Nah, pagi ini kaidah kita disebutkan oleh Syekh Khalid As-Suaidan, kullu mu'attilin mumathilin wa kullu mumathil mu'attil. Apa artinya, Andre? Setiap yang menolak sifat maka dia mumathil, maka dia menyerupai. Dan setiap orang yang menyerupai Allah dengan makhluk maka dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kullu mu'attil mumathil. Setiap orang yang mu'attil terhadap sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah, meniadakan sifat-sifat Allah, maka dia mumathil. Dia termasuk orang yang menyerupai Allah. Dan setiap orang yang menyerupai Allah dengan makhluk itu mu'attil. Kebalikan lagi. Masing-masing ini masih terkait. Setiap yang menolak sifat Allah maka dia mumathil. Dan setiap orang yang menyerupai Allah dengan makhluk maka dia mu'attil. Bagaimana bentuknya kita jelaskan. Nah, di sini ikhwafillah rahimahullah, kita katakan kepada yang menolak sifat Allah. Karena begini, limadha attalta Allah an sifat ar-rahmah. Orang mu'attil, orang yang menolak sifat Allah Azza wa Jalla, mengatakan mereka menolak sifat rahmah bagi Allah. Sifat rahmah. Ini contoh saja dan kiaskan nanti pada sifat-sifat yang lain. Ya. Ar-rahmah sifat Allah Azza wa Jalla. Maka dia berkata, innal makhluqa lahu rahmah. Bahwa setiap makhluk punya rahmat. Ya kan? Seorang ibu, ya, punya rahmah kepada, sayang kepada anaknya. Ya. Setiap induk dari seekor binatang dia punya kasih sayang pula kepada anaknya. Kita punya kasih sayang, ya, punya kasih sayang kepada keluarga, kepada orang kita cintai, kepada sesama, kepada keluarga, kepada istri dan kepada anak, ya kan? Kata mereka, innar rahmah atau innal makhluqa lahu rahmah. Makanya mereka tolak sifat Allah rahmah karena makhluk itu juga punya sifat rahmah. Ini mu'attilah. Ya. Dan kita katakan, ya, bahwa seperti yang mereka kaidah sebelum kita ini, mereka katakan, mereka punya kaidah wal ittifaqu fil asma yastalzim ittifaq fis sifat. Ini kaidah mereka. Dan ini kita sudah bantah kaidah pada kaidah sebelumnya. Mereka punya keyakinan kesamaan pada nama mengharuskan sama pada sifat. Ini kaidah mereka ini. Paham pada kesamaan pada nama mengharuskan sama pada sifat. Itu kaidah mereka. Tetapi tidak, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa bisa kesamaan pada nama tidak mengharuskan, ya, kesamaan pada sifat. Ya. Banyak sekali nama yang sama tapi sifatnya berbeda sama. Misalnya antara makhluk sajalah punya sama, artinya ada sama kesamaan nama dia sebagai manusia tapi sifatnya berbeda. Nah, falau asbatta lillahir rahmah, kata mereka, ya, maka berarti memiliki kita menyamakan pada makhluk. Lau asbatta lillahir rahmah la tastalzim
lastalzim an takuna mithluha. Maka kita katakan kepada mereka, kalau kita tetapkan sifat rahmah bagi Allah, maka tidak mesti sama antara rahmat Allah dengan rahmat manusia. Ya. Contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat kepada seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, dan ada di antara keduanya. Kita juga memiliki rahmat kasih sayang kepada keluarga kita, anak kita, pasangan kita. Tapi itu tidak sama. Antara sesama saja tidak sama, antara makhluk saja tidak sama, apalagi antara khalik dengan makhluk. Nah ini, idzan al-halu annani u'attil. Kalau begitu kata mereka, kita tiadakan sifat rahmah bagi Allah. Kenapa? Karena sama dengan sifat manusia atau makhluk. Nah, oleh karenanya kata Syekh, fa kullu mu'attil fa mumaththil. Sama saja setiap orang yang menolak sifat rahmat bagi Allah berarti dia menyerupai Allah dengan makhluk. Ya, li'annahu lam yasil ila darajat ta'til illa ba'da an tumaththil. Seseorang tidak akan sampai pada tingkat mu'attil sampai dia menyerupai Allah dengan makhluknya. Jelas sampai di sini? Setiap yang menolak meniadakan sifat Allah maka dia mumaththil. Mumaththil menyerupai Allah dengan makhluk. Dan setiap yang mumaththil yang menyerupai Allah makhluk maka dia mu'attil, kebalikannya. Naam. Kaifa hadha? Tamthil mu'attil arafnahu, walakin kaifa ta'til mumaththil? Bagaimana pula setiap yang menyerupai Allah dengan makhluk maka dia mu'attil. Contoh, innal mumaththil, ketika mereka menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk, maka mereka meniadakan Allah pada Allah tiga poin atau tiga hal. Ya, bi mujarrad muqaranatu sifatillah wa tamthilu bi sifatir khalqi waqa' fi thalathati ta'tilat la ta'tila wahid wa itsnaini bal thalatha. Setiap yang menyerupai Allah dengan makhluk maka sungguh dia telah menyediakan tiga sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-talas sifat. Ya, menolak sifat allati tanfi mumatsalatillah bi khalqi ijmalan. Menolak sifat-sifat yang telah dinafikan Allah dengan makhluk. Allah katakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Itu jelas. Tidak sama, ya, tidak sama antara khalik dengan makhluk. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi dia mentaktil sifat-sifat Allah yang telah Allah nafikan bahwa sifat dia tidak sama dengan sifat makhluk. Al-mumaththil attala hadzal nas al-'am. Orang yang mu'attil menafikan secara umum ayat ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak sama. Allah dengan makhluk tak sama. Al-mumaththil kadzalik attala hadzal nas al-'am. Orang mumaththil juga meniadakan nas yang berikut ini. Hal ta'lamu lahu samiyah. Al-mumaththil attala hadzal nas al-'am fala tadribu lillahi al-amthal. Dan semua ini mereka tolak. Ya, mereka tolak apa yang telah disebut Allah Subhanahu wa taala. At-ta'til ats-tsani attala an-nas al-makhsus alladhi yusbit hadhihi sifah. Yang kedua, mereka mentaktil sifat yang khusus yang telah Allah sebutkan di dalam ayat ini. Bal yadahu mabsuutani. Kedua tangan yang terbentang. Mereka tolak nas yang khusus menyebutkan tentang maaf ya. Baik. Ini mentaktil nas yang khusus menyebutkan tentang apa? Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Taktil yang ketiga apa? Anna kulla sifatin nusbituha lillah falillahi a'laha wa kamaluha. Maka setiap sifat yang kita
tetapkan bagi Allah, maka Allah memiliki sifat yang paling tinggi dan sempurna. Maka tiga hal inilah yang akan ditolak oleh mereka, orang-orang yang orang yang mumatsil. Maka setiap yang menyerupai Allah dengan makhluk, maka sama saja dia menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang selamat adalah jalan yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wasat, berada pada pertengahan. Kita tetapkan sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan baginya dan sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam nasnya, dalam firman-Nya. Dan begitu juga kita nafikan sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha fi kulli sifat, dan itu yang harus berlaku pada setiap sifat. Allah lahul quwwah al-mutlaqah, Allah punya kekuatan secara mutlak, ya. Maka bila qala quwwatullahi ka quwwati faqad atta Allah azza wa jalla an quwwatil wajibah. Ada yang mengatakan kekuatan Allah seperti kekuatan saya, maka sungguh dia telah menolak sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lahul qudrah al-mutlaqah, Allah punya kemampuan, kekuatan secara mutlak. Kita qala qudratullah ka qudrati, kekuatan Allah, kekuasaan Allah seperti kekuasaan saya, ya, maka sungguh dia telah menetapkan kudrat Allah secara wajib, ya. Na'udzubillah, ini tentu sebuah kesalahan dan kekeliruan. Maka oleh karenanya setiap yang mumatsil mu'attil, dan setiap mu'attil mumatsil, ya. Maka orang yang mumatsil mu'attil pada tiga sifat. Yang pertama, menolak sifat-sifat, menolak nas-nas secara umum. Yang kedua, menolak nas-nas secara khusus. Yang ketiga adalah menolak Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat wajib dan sifat sempurnanya. Inilah pembahasan kita pada pagi ini. Jadi setiap yang menolak sifat Allah, maka dia termasuk orang yang menyerupainya dengan makhluk, dan setiap yang menyerupai dia dengan makhluk, maka dia menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar dalam bab asma dan sifat, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama dan sifatnya, dan sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan kita nafikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka sebagaimana Allah yang nafikan untuk dirinya. Jadi itulah cara yang terbaik dan secara yang sempurna, cara yang berada pada pertengahan di dalam memahami, dalam bersikap terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dengan pembahasan singkat ini kita bisa mengetahui dan kita bisa menetapkan, ya, yang mana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang bukan. Nah, oleh karenanya teruslah mempelajari tentang kitab para ulama kita sehingga menjadi panduan yang utuh dalam memahaminya. Barakallahu fikum, ya. Allah ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara